Selamat malam, selamat menyaksikan berita malam bagi pendatang Indonesia. Saya Vanda. Berita malam hari ini, 27 September adalah perayaan kue bulan dan setiap orang masih sangat gembira merayakannya. Tetapi waktu itu, warga yang berada di utara dan timur yang ingin menikmati keindahan bulan kemungkinan akan terganggu. Badan Meteorologi menyatakan bahwa Sabtu depan uap air di utara Taiwan bertambah. Jumlah awan di utara sebagian wilayah timur bertambah banyak. Hanya bisa melihat bulan di antara awan tebal. Cuaca di setiap tempat tidak menentu. Bagian utara tengah terlihat akan hujan. Rabu ini tempat yang berawan tebal akan berubah menjadi cerah. Suhu di pagi hari dan malam hari mempunyai perbedaan yang besar. Kondisi cuaca yang stabil akan terus berlanjut hingga Sabtu ini. Perayaan kue bulan akan tiba, tetapi wilayah utara dan sebagian timur tahun ini keindahan bulan hanya bisa dilihat dalam kondisi berawan. 26 September Sabtu ini utara Taiwan tingkat uap air bertambah banyak. Minggu depan cuaca di utara sebagian timur akan tidak menentu. Menjelang perayaan kue bulan, curah hujan di daerah utara timur Taiwan lebih banyak dan lebih kuat, dan hujannya tidak deras. Jika beruntung, kita masih bisa melihat keindahan bulan di antara awan tebal. Tetapi masyarakat yang tinggal di wilayah timur ke selatan tetap saja memiliki kesempatan untuk menikmati bulan purnama yang bundar. Tetapi juga harus memperhatikan tanggal 21 Senin ini. Pekerja dan pelajar perlu memperhatikan permukaan frontal, cuaca juga akan berubah. Selain harus membawa payung, suhu udara akan terus turun rendah. Siang malam harus memakai jaket supaya tubuh tetap hangat. Pada tanggal 23 Rabu mendatang, diperkirakan setiap tempat akan mengalami perubahan cuaca dari berawan menjadi cerah. Tetapi suhu pagi dan malam hari mempunyai perbedaan yang besar. Cuaca akan terus berlanjut stabil hingga pada saat sebelum perayaan kue bulan. Saat perayaan kue bulan, semua orang menikmati bulan yang indah dan barbeque, tetapi barbeque memakai sayur. Harga sayur menjadi satu pertimbangan. Pada lalu yang melanda Taipei, harga sayur pelan-pelan stabil, tetapi dibanding tahun lalu, rata-rata harga sayur mengalami kenaikan per kilo naik 39,2 NT, sekitar 1 hingga 3%. Harga bawang putih, paprika hijau masih tinggi, diperkirakan masih sebulan lagi harga sayur akan stabil, sehingga saat barbeque mengganti sayur dengan jamur akan lebih murah. Hari libur, banyak ibu-ibu pergi berbelanja membeli sayur untuk persediaan. Meskipun harga sayur dibanding beberapa waktu lalu sudah stabil, tetapi harga sayur di Taipei rata-rata naik hingga 39,2 NT per kilo. Meskipun dalam sebulan ini harga lebih murah, tetapi para ibu merasa harganya tidak bagus. Lihatlah harga rebung putih sebungkus 90 NT, sangat tidak masuk akal. Kelihatannya harga sayur tidak bisa turun. Karena perayaan kue bulan akan tiba, akibatnya harga sayuran dan buah naik sangat tinggi. Harga partai rebung putih 86 NT per kilo, paprika hijau 152 NT per kilo, dibandingkan tahun lalu 60 NT, sekarang naik 1,5 kali lipat. Jagung per kilo 70 NT, dibanding tahun lalu 18 NT, naik 2,9 kali lipat. Harga daun bawang lebih rata, jeruk Bali setiap kilonya 58 NT, dibanding tahun lalu harganya 42 NT, sudah naik 3,8%. Waktu kue bulan memang semuanya sangat mahal. Barbeque untuk merayakan perayaan kue bulan karena harga sayur memang sangat mahal. Orang hanya bisa memilih untuk makan sedikit saja sayuran yang mahal atau bisa memakai barbeque dengan aneka ragam jamur yang mana harganya lebih stabil. Pemilu Presiden untuk menang dalam kampanye pemilu, Ketua KMT Song Ju-yu menyerukan kerjasama antara Partai KMT dan PFP. Dia mengatakan bahwa dirinya selalu melakukan perjalanan untuk Partai KMT. Seorang wakilnya mengintegrasikan Hong Xiu-chu menghadiri acara di Taichung berkata masuk ke KMT sangat terbuka lebar, berarti ada kemungkinan bekerjasama sangat tinggi. Popularitas Hong Xiu-chu di Taichung masih besar. Partai Legislatif Yang Kuang-hong bersama-sama berdiri di atas panggung untuk berkampanye, memperkenalkan Ratu KMT, Chu Jie yang berada di atas panggung berkampanye untuk menjaga suara Chu Hong Xiu supaya tidak turun menjadi 2.000 suara. Bahkan saat pemilu presiden mendapatkan 2.920 suara, apakah Hong Xiu-chu mengakui menyebar gosip, menunjukkan saat ini berusaha maju untuk terus menang. Saat ini, Song Ju-yu meneriakan kerjasama antara partai KMT, PFP. Bisa tidaknya KMT adalah kunci jawabannya. KMT saat ini tidak ada orang yang datang untuk berdiskusi. Saya masih melakukan perjalanan. Pintu KMT selalu terbuka. Tweet Hong Song atau tweet Song Hong. Tapi sebenarnya apakah ada kemungkinan bagaimana untuk bersatu? Semuanya masih harus melihat apakah KMT bisa bekerja sama atau tidak. Lagi pula Hong Xiu-chu dan Song Ju-yu, dua orang kandidat pemilu ini, meskipun satu beraktivitas di utara, yang lain di tengah, tetapi untuk para suara pendatang, orang Taiwan tidak membedakan garis keturunan. Semuanya adalah satu keluarga. Kerjasama KMT PFP hampir terbuka secara terang-terangan. Pada saat berkampanye, kandidat KMT menyatakan bahwa kita adalah satu keluarga, kita adalah satu keluarga. Benar tidak? Bahwa kandidat KMT ini menyerukan hal tersebut pada saat berkampanye adalah untuk menarik suara hati rakyat. Tujuannya adalah untuk rakyat memilih dia sebagai presiden mendatang. Wabah demam berdarah yang menyerang Taiwan benar-benar sangat gawat. Orang yang terjangkit wabah ini sudah mencapai 12.766 orang dan yang paling parah adalah Tainan dan Kaohsiung. Di Tainan ada sebanyak 11.115 kasus. Mantan Kepala Daerah Tainan Su Huanji di Facebooknya mengatakan penanganan wabah DB di Tainan sebenarnya tidak berpedoman pada SOP yang lalu sehingga membuat wabah tersebut sulit untuk dikendalikan.
Wali kota Tainan, Lai Ching-te, tiba-tiba pergi ke Kaohsiung dan tidak menangani TB, menyebabkan teman dunia maya mencerca dia. Wali kota Tainan, Lai Ching-te, dengan berpakaian model kodok turun tangan sendiri berada di barisan depan menangani wabah TB. Melihat air di selokan bawah tanah atau apakah ada jentik nyamuk TB, peralatan Pak Wali Kota, lampu kepala, pakaian kodok, sepatu air, juga membawa ember air. Dia berusaha mati-matian adalah untuk menyingkirkan pertanyaan masyarakat tentang air hujan di selokan yang merupakan sarang nyamuk. Tetapi sebaliknya masyarakat melihat Pak Wali Kota seperti fitur Minion. Sejujurnya selama ini kehidupan saya sama seperti kartun Minion. Semua perjalanan adalah pekerjaan yang berat. Setiap gerak-geriknya mendapatkan perhatian. Dalam beberapa waktu ini sebenarnya saya sudah melepaskan banyak perjalanan yang penting. Pada tanggal 18 September lalu, penderita TB di Tainan sudah mencapai puluhan ribu, tetapi Pak Wali Kota tiba-tiba pergi ke Kaohsiung untuk membantu Chiu Yingyi berkampanye, terus berperan sebagai aktris politik di dalam berkampanye, membuat Lai Ching-te dicerca oleh masyarakat. Setelah itu, dia pulang dan keluar sebagai pemadam kebakaran setelah berkata bahwa dia sementara ini berhenti ikut berkampanye. Ikut serta dalam kelompok pelopor dalam demam berdarah, Lai Ching-te memberikan uang makan. Meskipun kesibukannya bertambah, tetapi Deputi Direktur Program Pengendalian Penyakit dengan penuh harapan juga mengakui alat semprot kimia yang dimiliki tidak memadai, butuh dengan segera membeli peralatan dari luar negeri. Wabah TB yang terus meningkat sampai sekarang, Lai Ching-te sambil berbicara sambil bertindak tentu saja bisa memperbesar pandangan masyarakat terhadap dia. Terima kasih sudah menyaksikan berita malam pada malam hari ini. Saya Vanda, selamat malam dan sampai jumpa kembali.